Baik, selamat malam kita semua. Mari kita awali doa kita dengan lagu pembukaan. Kita buka puji syukur nomor 330. Dengan gembira bersama melangkah sama-sama. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita tandai dengan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra. Saudara sekalian dalam Kristus, kita berkumpul di sini untuk memohon berkat Tuhan atas keluarga Pak Pran dan Ibu Lucia. Tuhan Allah tidak meninggalkan orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri pada perlindungannya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, suami istri telah Engkau panggil untuk saling menyempurnakan dan bantu-membantu. Mereka itu Engkau tugaskan untuk meneruskan kehidupan dan mendidik anak mereka demi kebahagiaan mereka sendiri, demi kesejahteraan umat dan gereja. Tolonglah keluarga ini tetap menghayati perkawinan mereka dalam masa yang baik, tetapi juga dalam saat-saat yang sulit. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Nuh melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Pada waktu itu, air bah sudah mulai surut. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkat yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai ia menjadi kering di atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kaki, dan pulanglah ia kembali, mendapatkan Nuh ke dalam bahtera. Karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar.
Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Maka dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudah keringlah air bah atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh mendirikan mazbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, bersabdalah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kau lakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesuslah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Ini kau utus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Engkaulah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang lebat. Terpisah dariku, engkau pasti musnah. Bila bersamaku, engkau bahagia. Ini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Tak mudah bagiku ikut panggilan-Mu yang aku dengarkan dalam sabda-Mu. Bimbinglah langkahku, tuntunlah arahku, agar tak menyimpang dari jalan-Mu. Ini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus. Si buta itu sembuh dan dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon supaya ia menjamahnya.
Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu dia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Penglihatan dalam kacamata iman sangatlah penting agar kita mampu bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Dalam kitab Kejadian, setelah 40 hari, Nuh mengutus seekor burung merpati untuk melihat keadaan bumi. Ketika bumi terlihat kering, Nuh mengambil beberapa hewan terbaik dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Melihat persembahan ini, Tuhan bersabda bahwa Dia tidak akan lagi membinasakan bumi beserta isinya, meskipun hati manusia cenderung jahat sejak kecil. Dalam bacaan Injil, penglihatan dalam kacamata iman diperkuat melalui mukjizat Yesus yang menyembuhkan seorang buta, sehingga ia dapat melihat dengan jelas. Yesus tidak hanya menyembuhkan kebutaan fisik, tetapi juga memulihkan kebutaan iman. Semoga melalui kedua bacaan Injil ini, mata hati dan budi kita terbuka agar kita dapat memandang segala peristiwa hidup dalam kacamata iman. Mulai aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehingga dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Bapa Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dibangkitkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang setara Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantara para nabi. Aku percaya akan gereja, satu kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu kebaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Marilah kita panjatkan doa kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa bagi keluarga Kak Pran dengan Ibu Lucia dan semua keluarga kita di sini. Ya Allah Bapa, semoga keluarga ini menjadi tanda keselamatan bagi orang lain. Karena kerajinannya dalam doa bersama dan merenungkan kitab suci. Bantulah suami istri ini untuk tetap menghayati perkawinan mereka dengan kesetiaan satu sama lain, serta cinta kasih kepada anak-anak. Semoga keluarga ini dihindari dari perasaan iri hati dan cemburu,
sehingga dapat mencontoh keluarga suci dari Nazaret. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. berikanlah kesehatan yang baik kepada anak-anak mereka, biarlah mereka bertumbuh dalam rahmat-Mu, dan lindungilah mereka terhadap pengaruh yang buruk. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Baik, kembangkanlah kebaikan hati dan cinta kasih dalam keluarga ini dan keluarga kami semua, sehingga terjaminlah hubungan yang baik dalam keluarga maupun dengan sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mohon doa untuk keselamatan untuk orang tua mereka, Valeria Mini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mohon doa juga untuk segala rejeki, pekerjaan, dan usaha mereka. Semoga Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam setiap usaha dan harapan mereka. Dan juga untuk kita semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tidak juga lupa ya Bapa di surga, kami mohon doa untuk keluarga kami yang telah Engkau panggil mendahului kami di dunia ini, terutama almarhum yang telah 11 tahun Engkau panggil. Semoga dia bisa menjadi pendoa yang setia untuk kami yang ditinggalkan, dan juga untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, baik dari orang tua, baik dari adik, dari kakak, dari keponakan semua. Semoga mereka semua di sana hidup dalam damai-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, atas rezeki yang Kau berikan kepada kami, atas kesehatan hingga kami mampu hidup seturut kehendak-Mu. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, kembangkanlah kebaikan hati dan cinta kasih dalam keluarga kami, sehingga terjaminlah hubungan yang baik dalam keluarga maupun dengan sesama. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa permohonan yang kami adakan ini. Semoga keluarga kami ini Kau pelihara dengan persatuan cinta, sehingga dapat maju untuk menempuh perjamuan hidup ini dengan hati yang setia akan perintah-Mu. Dan berilah kiranya agar mereka setiap hidup bersama di dunia ini, kelak boleh tetap bersama pula serta-Mu dalam kebahagiaan yang kekal. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dan lindungilah selalu kami sekalian.
di tengah marahnya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf anak kami, kehadiran Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Saudara sekalian dalam Kristus, dengan ini upacara doa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa, Amin.